Guys, Guys. kita mau membuka. Sabar, ketinggian. Nggak ada ininya. Pakai ini kalau mau. Tetap aja tinggi, El. Nggak ada. Gue nyoba ini, El. Inian. Iya, UTBK Telkom. Ini pengumuman tahap 1. Udah ada, tinggal dipencet. Pencetin, El. Yang mana Bang? Itu yang paling atas, Ini. Iya, kagetnya. Ya. Lu merem dong. Lalu teriak ya. Nggak lolos ya. Wah! Yeay. Ya guys, aku tes lagi anjing. Aku tes. Tapi lulus. Selamat ya, Pie. Ya, doakan ya tesnya. Selamat ya anak teh. Soalnya papa tiba-tiba maunya di Telkom, padahal aku nggak ada duitnya. Ini kan papa yang nyuruh. Tapi kan papa nggak ada duitnya, ngawur emang bapakku itu. Yeay, Lagi happy. papamu yang nyuruh. Tapi bapakku tidak ada duitnya. Telkom tuh cuma 75% aja 10 juta anjing. Udah ya gue sih. Iya, puji Tuhan. Semoga lolos terus ya guys. Soalnya yang sebelumnya gue nyoba nggak lolos tahap kedua. Hai. Thank you Kiel. Dadah. Udah balik. Juga ya. Gue pengen lanjutin topeng. Dadah. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Hai friend. Oh iya. Aku nggak lihat. Hi friend, this is the mini vlogs. Iya masih About of us. Yay. Yuhu. Balik lagi sama hoodie aku. Iya, dia mau nge-post makanya dia pakai hoodie. Soalnya kalau dia nggak pakai hoodie nggak boleh. Dia harus pakai harus pakai hoodie. Oh, lagi seragaman guys. Tahan. Aku mau beli. Oh my god. Sayang. Ini. Wow, panjang banget, Cok. Wow. So amazing. Aku mau ini. Aku lebih mau ini. Aku mau marshmallow. Mau ini. Mau ini. Aku mau ini. Kayak ini anjir. Kayak gini. Yang ini. Ini apa? Ini mana? Oh, ini. Enggak bunyi. Aku beli ini. Yang bunyi ini. Nggak ada, Cok. Ada angin. Ini kan kipas. Tapi anginnya enggak dari sini. Iya. Dari samping. Ya sudah. Beli kamu mau beli apa? Aku beli ini. Kenapa kok bisa sakit sih? Aku mau beli ini. Aku mau beli ini. I love Chupa Chups. Ya. Nggak ada. Avengers. Mending Tiga berapa? Spider-Man atau 21. Avengers? Mending Spider-Man 19.000. Oh my god, 19.000. Oke, jadi Kenapa sih? oh, itu tarik. Oh my god. This is Aku habis jatuh. emang iya. Iya, habis jatuh. Jatuh di mana anjir? Aku kepleset anjing Gimana? di sekolah. Bodoh. Banyak kerikil, Cok. Terus aku kayak gitu bercanda gitu kalau sama temen aku. Ih, dia menerapkan ini apa jalan apa? Sidewalk. Anjay. Aku ini kan apa sih? Lagi bercanda sama temen aku. Terus kepleset, Cok. Di kerikil anjing itu. Terus Ya udah jatuh, lupa. Awas ada yang terus Dek, aku kan mau pamer ini ya. Kamu harus rekamin penemuan aku nanti aja kapan. Pas sampai parkiran. Anjay, pamer. Belum. Udah. Jadi ini penemuan kita hari ini adalah Anjay. Sama ini. Anjay. Kasih pamer. Bagi dong. Jatuh. Bagi dong. Pamer. Bagi dong. Jangan. Bagi dong. Jangan. Bagi Ih, dong. belum foto kuku kebiasaan lu, jelek.
Emang sering Parah Dipanjangin sama gua. Gini guys, perakuan anak Win guys. Digi daw. Anjay. Ayo pamer. Masih banyak orang tuh. Pamer ke Wisnu. Pak Wisnu, please look my penemuan for now. Soalnya kayak gue nggak makan permen coy 2 hari. Ini nggak bisa dipotong dari sini tuh nggak bisa. Ini? Mau ngapain? Lu mau nyoba? Enggak ini. Itu tuh yang kecil-kecil, yang pendek. Lu mau nyoba? Asap tapi. Enggak. Nanti lu lepeh lagi. Jorok. Udah sekian ya guys. Semua yang aku bawa mau. Ya kan kita Enggak ada, jangan membuat rumor. kita Tuh, semua orang Ya. aja minta punya gua. Kiel tuh di Sinteta all in. Jadi guys, this us after ngeledekin Koko. Ini bukan Koko yang biasa kita panggil Koko ya. The new, yes girl, the new Koko. Macam tak betul je. Aku mau mie goreng isi jumbo. Ih, apaan sih? Apa sih? Lu mau masak di sana? Iya. Iya, serius. Iya. Iya. Lu ini ada tampang bohong gua. Apa ini ya? Aku mau mie laksa deh. Apa ini ya? Mie laksa aja kali ya? Mie laksa 2. Yuk, Eng. Ini aja, Eng. Apa ini ya? Apa? Ini enggak? Ini iya enggak? Ya deh. Ya. Aku bingung deh, aku apa ya? Apa aku ini? Ini apa ini? Mie jumbo. Mie jumbo. Kenyang. Tapi ini pedas. Mending 1 atau 2? Ini aja deh. 1 boleh? Gua lapar banget. 2 boleh. Sabar deh. Jadi tuh tadi ada cover. Terus tuh kayak gue nggak expect. Tolong dong. Cabang Poge sering-seringin ngasih cover di sini. Oh, hiburan coy. Kayak iya. Ya langsung dikekep. Ih, takut banget kan, aku juga mau dikekep. Terus udah kayak gitu dia pas narik gua. Itu tuh kan kerudung gua jatuh. Ya udah tuh langsung dibenerin lagi kayak oh my god. Jarang lo yang kayak gitu. I love you Koko. I'm so really Gak mau beli minum. udah ada cewek gitu. Tapi lu nggak juga? Enggak sih, enggak. Retina enggak. Karena dia tahu gue harus nutupin sesuatu atau enggak dia enggak. Gue yang biasa aja. Pas Revino ngeliatin gue terus gue ngeliatin balik, gue cuma ngangguk. Terus dia bilang kayak udah sedikit aja ceng-cengin. Di antara kita 5 yang paling Peka itu Revino. kadang itu Revino. Itu Paling peka, sumpah gue akuin dia. Maksudnya gue peka tapi nggak sepeka itu. Tapi dia pekanya tuh bener-bener sepeka itu. Even kita berusaha buat enggak buat nutupin nggak seterang-terang itu, dia tuh pasti tahu aja, dia tuh pasti iya. Orang waktu yang gue upload time lapse kita tuh nggak sama aku. Dia kan komen apa ya, pokoknya tuh kayak notice dia gitu, cie masih suka kan gitu kalau nggak salah ya. Terus kayak gue ini lagi anjing cakep, terus dia cuma gitu. Ada tuh memang dia suka itu anjing. kalau buat peka gue
top tier dari 3 itu. Yang kedua Alif, Yang kedua ada Ucup. karena Ucup tuh nonchalant gitu ya, karena dia nonchalant apa ya, cuek tapi gak cuek, tapi tetap cuek, kayak Dia tahu dia kan sadar. kayak ya udah. Iya, dia sadar kan bodo amat gitu. Karena menurut dia kayak ya selagi nggak usik gue ya udah. Iya, karena itu bukan dosa dia, menurut dia gitu. Tapi ketika Ucup ya, kalau Ucup ya, kakaknya tuh ketika kita sedih, dia nyadar, dia berusaha mood kita balik tanpa kita sadar. Entah dia sebenarnya tahu kita lagi mikirin sesuatu atau overthinking. Buat Ucup kayak entah tiba-tiba ngejuk something atau asbun, itu membuat kita ketawa dan kayak ya udah dia langsung ya udah ketawa bareng lagi. Kalau Alif itu langsung ngomong, tapi nggak langsung ngomong. Lalu kata Revino, jadi kadang si Alif ini peka, terus kayak langsung nanya, lu kenapa? Lu kenapa? Gitu. Pasti dia nanya. Dia nggak ngejokes, tapi tuh kayak dia memastikan Kita baik-baik aja. aman kah, kita oke kah gitu. Iya gitu. Terus kalau Revino, dia gestur. Iya. Dia pakai gestur. Sepeka itu kayak Revino bisa ngejokes iya, asbun iya, gestur iya, tapi nggak nanya. Karena mungkin dia tahu. Dia udah nyadar. Di saat kita kayak gitu, kita nggak perlu ditanya. Karena kita pasti kayak gitu, tau nggak? Misal Kia lagi sedih, Revino kayak entah asbun kayak gimana, kayak tiba-tiba bilang tuh Kia gitu. Dia nggak nanya yang Kia kenapa, kayak enggak, karena dia tahu Kia lagi sedih. Jadi nggak usah ditanya lagi, dia sepeka gitu. Jadi tingkatan peka mereka tuh beda. Cuma emang top tiernya adalah Revino. karena dari 3 orang itu yang benar memahami dan all itu Revino. Karena menurut gua dia tuh udah temenan sama banyak cewek kan. Dia friendly, dia entah HTS atau pacaran sama beberapa cewek, dan dia tuh udah paham emangnya red flag can treat us better gitu daripada green flag. Karena opini gua, orang green flag itu kan dia nggak yang main cewek atau friendly ke cewek-cewek doang atau gimana. Dia punya teman cewek atau mungkin beberapa, dan banyaknya teman cowok. Karena itu si green flag ini nggak tahu harus nge-treat cewek gimana, karena dia nggak pernah experience itu. Iya. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa maksa orang yang green flag itu harus Menurut kita layaknya kayak apa orang yang kita mau. red flag. Iya, pokoknya jangan pernah maksain orang green flag harus memahami lu, nge-treat lu dengan ABCDE-nya. Iya, ABCDE-nya dengan apa yang lu mau. Karena itu bakalan susah. Dia susah. Kecuali si green flag ini Adalah red flag yang bukan itu maksud gue. Si green flag ini udah pacaran sama lo atau udah kenal lo bertahun-tahun, dan dia udah belajar gestur lu, cara bicara lu kalau lagi sedih, ngambek atau marah. Lu bahas siapa ini? Adim. Gue baru connect, sumpah kayak kok jadi geser topiknya. Tapi dia green flag. Tapi dia green flag kan? Depannya iya, Iya. di green flag. Tapi dia tuh udah banyak teman cewek banyak parah. Dia si Adin ini Kenapa jadi Adim? oh iya sorry. Mohon maaf nih.
setahun minimal, setahun atau 2 tahun sama lu, dan dia udah belajar gestur lu, udah belajar cara ngomong lu kayak gimana ketika lu bad mood atau good mood, cara lu menyampaikan kata cinta lu kayak gimana, entah yang orang-orang bilang love language, physical attack, physical touch, physical kayak words of affirmation, act of service, itu dia udah tahu. Receiving gifts atau quality time, ya dia udah tahu karena udah lama sama lu. Beda lagi sama green flag, yang menurut lu green flag nih, lu baru ketemu sebulan 2 bulan, tapi lu harus tapi lu maunya dia memahami lu apa yang lu mau. Nggak bisa, susah karena ya lu kan tahu si green flag ini cuma temenan sama temen cowok-cowoknya aja, walaupun punya temen cewek mungkin pasti dikit gitu kan. Ya udah, lu nggak bisa maksain, lu harus ngasih tahu dia pelan-pelan karena dia mungkin first experience dia kayak gitu. Alif tuh susah lagi ngomongnya. Alif tuh Susah ditebak. iya susah ditebak. Dia entah green flag, entah red flag, Dia susah banget ditebak. Kayak gue tengah-tengah sama dia gue tuh iya, gue tuh pertama dia yellow flag kan ya. Dia yellow flag. iya yellow. Kalau Adi mah udah black. Diem, bukan gue ya diem. Terus gue waktu pertama kali kenal dia, tahu dia first time di sini, sampai first impression kita yang tiba-tiba dekat dan ngajakin kita. Gue kira awalnya adalah dia tipikal orang yang gak suka skinship. Emang iya. Iya, dia emang gak suka skinship awalnya. Tapi ketika dia udah terbiasa, Iya, udah. udah. Jadi kayak ketika dia baru pertama kali itu dia kayak ngerasa nggak nyaman. Tapi ketika udah sering dan udah Biasa, dekat, ya udah mungkin dia kayak ngerasa kayak ya udah biasa aja, bercandaan begini gitu. Gue kan awalnya kan nggak seintensif itu kan sama dia. Gue tuh malah mintanya kayak kayaknya refleks dari misalnya tuh dari gimana kita tak cara dia ngomong ke nyokapnya, dia ngebahas tentang keluarganya, gimana dia dalam kehidupan sehari-harinya lah, itu malah sebenarnya dia green flag. Dan emang gue dia tuh green flag, maksudnya bukan cuma orang yang kayak semaunya, seamburadul gitu sih, kayak ada kan cowok yang emang ada kan cowok yang bener-bener berantakan banget. Contoh Ucup, kita ambil contoh dalam satu lingkup itu Ucup. Cuma tuh dia tipikal orangnya masih bisa ngekontrol dirinya sendiri, dan gue tuh sangat amat kaget karena nggak semua orang tuh bisa, apalagi cowok ya, nggak semua cowok tuh bisa ngekontrol dirinya sendiri buat juga melakukan hal yang aneh-aneh. Walaupun mungkin gue ngelihat Kak Freddy tuh tipikal orang yang baik-baik, gak pernah ngerokok segala macam. Nah basicnya adalah yang dia nggak pernah ketemu langsung, tapi ternyata Gila. ngerokok. Ya. Itu kayak ya Dan udah dia tuh rokok aktif. ya. Dan itu yang bikin gue kaget. Tapi kayak mungkin semenjak bokapnya bilang dia disuruh masuk di pasar apel, dia mulai mengurangi rokoknya. Yang bikin gue amazed itu Ucup kan ya, Ucup tuh lari iya, olahraga iya, tapi nyebat terus gitu. Nyebat Kenceng banget. kencengnya tuh sekenceng itu. Kenceng itu. Dia makan nyebat, Iya. nongkrong nyebat, apa nyebat. Pokoknya tuh tiada hari tanpa nyebat. Iya, Kayak kelar bakal lari dia nyebat. iya, sebelum lari dia nyebat. Iya, kayak gitu Ucup. Nah kalau Alif ketika dia lagi fokus sama diri dia Dia tuh gak bakal nyebat. gak bakal, dia ngejauh banget.
ngejaga banget, kayak lo ngerti nggak sih makannya entah rokok dia jauhin, iya, entah pot, aktivitasnya dan segala macam itu pasti dijaga. Tapi ketika dia udah mulai ngebuka diri buat dunia luar, dia tuh ya udah balik lagi kayak apa yang kita tahu. Iya, Rokoknya aktif, A I U E O nya itu benar-benar brutal banget. Tapi ketika dia ngejauhin dunia buat dirinya sendiri, itu tuh ya udah. dia menjaga. Gue malah lebih seneng dia yang gitu, walaupun kadang bikin orang kesel karena dia kalau udah fokus buat diri sendiri ya udah nggak mau interaksi sama orang lain. Datang Ya dia ngasih space. udah datang parkir, dan itu tuh datangnya entah mepet atau enggak telat. Dia ngasih space ke orang-orang. Dia pasti ada yang kayak gue buru-buru ini gitu. Terus Dia pasti kayak gitu. ya, terus akhirnya pas udah itu sampai akhirnya kita main di level bertiga. Terus gue mulai oh iya Iya, dia udah mulai merokok, dia udah mulai ngepot. Berarti itu momen dimana yaudah Iya. dia ngasih kita ngebuka jalan lagi gitu loh, buat deket lagi. terus sampai Karena hampir 2 bulan ya? ya Hampir 2 bulan dia di sini tuh bener-bener kayak Diam, ngajak ngajak alih gitu. space banget. Nah dia belum ketemu kita yang bentar ini. Jadi setelah itu gue nggak tahu ya kenapa gue jadi orang tuh gampang banget ternyata kalau naksir orang. Dan itu adalah ternyata bokap tuh yang ngajak hancur. Gue nanti ayo siapin makannya, gue makan lagi kan. Lu ngapain baca doang? Salah. Jadi lanjut. sampai akhirnya gue kenal sama dia. Nggak usah. Di sini udah makan sama Kia. Ya om udah makan sama aku. Tuh. Tadi makan warteg. Nih, Kia nih. Halo? Halo? Iya udah makan warteg. Oh beneran dong? Iya, beneran. Masalahnya susah Kiel makannya kalau rumah. Enggak, tenang om, kalau sama aku pasti makan. Kalau nggak makan Disuapin lagi. Oke. aku banting dia. Oke sip. Ya wis. Aku. Oke. Siap. Yuk. Ya. Jam 8:30 nunggu agak ini yang dulu. Agak kosong kan? Agak kosong parkirannya. Susah dikeluarin cuma. Kia, lu bawa apa? Bawa Kia bawa. Iya. Yuk. Salam. Ya gitu. Udah, gitu. Sampai akhirnya gue nggak tahu kenapa gue jadi orang tuh gampang banget kelihatan naksir orang. Itu adalah bad habit gue kayaknya. Tapi aku kayaknya. Hah? Lu? Arif. Oh iya, dia emang kayaknya nggak nyadar karena waktu awal-awal tuh gue yang biasa aja, yang udah Sama sekali ya. iya ya maksudnya itu anda nggak usah tahu sampai kita selesai di sini data ini agak Kalau nyadar pun ya udah dia nyadarnya sekilas. Yang kayak gue bilang tadi dia tuh peka tapi nggak peka. ya. Jadi terus ada pas selesai itu kan dari situ kayak gue coba mendekatkan diri. Gue posisi waktu itu sekali gue jadi kebunuh kali ya, gue posisi waktu itu mendekatkan diri ke dia, tapi tuh gue gak ngomong sama Bunga. Gue bener-bener gak ngomong sama sekali sampai akhirnya dia tuh tahu sendiri kalau gue tuh emang lagi deket gitu kan sama nih orang. Kalau misal lo pengen tahu pekaan gue atau Kia, gue itu gue. Kalau peka dari situasi ya, itu gue. Kia tuh kadang nggak peka. Dia harus nanya dulu. Dia nggak peka keadaan. Kalau sikap, sifat, dia mungkin peka. Dan kalau buat keadaan susah. Enggak, gue emang kalau buat ngeliat kepekaan dalam keadaan tuh gue gak bisa, cuman kalau sifat tuh gue gampang, karena tuh gue lebih suka ya, gue lebih gampang ngebaca sifat atau karakter orang ketimbang keadaan. Karena tuh kadang situasi tuh susah banget ditebak, dan gue tuh paling males kalau disuruh mikir kayak
dia sabar dia ketika gua ngumpul sama yang lain, kita ngumpul berlima, tiba-tiba berempat knalpot, diem, gak megang pot, gak megang rokok, dia pasti bilang kayak, "Kenapa sih guys?" Gitu. Seharusnya dia sadar di situ, berarti kita emang lagi ya udah males, lagi ngumpulin energi, tapi di situ dia nggak peka gitu. Dia tuh mikirnya kalian bad mood ya, kalian marah ya sama aku ya. Gue nih, kita berempat nih yang lagi ngumpulin energi, makin terkuras sama dia. Maaf ya, sama dia. Tapi ya udah, kita yang ya udahlah biasa aja. Terus ya jujur, gue waktu awal deketin ini, dia tuh nggak tahu, gue nggak tahu ya lu nyadar apa enggak. Cuman dari awal gue ngedeketin itu tuh gue nggak ngomong ke dia, tapi gue ngomong ke dia. Betul. Kelihatan. Gue ngomong ke dia, cuman pas itu gue sebenarnya nanya juga ke Dinda, karena pas waktu itu lu ngomong kan Bung kalau lu tuh juga naksir sama dia. Iya, makanya tuh kayak gue mikir, maksudnya masa iya harus keulang 2 kali. Iya kan? Kayak, Tapi ternyata gue itu cuma penasaran. iya, dia penasaran tapi gue enggak. Penasaran yang friendly aja. Terus akhirnya gimana? Gue bilang lah ke Dinda, Din gimana ya gue ngasih tau Bunga ya, tapi masalahnya tuh Bunga juga suka, dia tuh juga naksir, masa iya sih? Lu nanya Dinda lebih bingung aja. Iya emang gitu sih. Dia cuma bilang gimana ya, gue juga nggak tahu nih mau ngerespon apa, dia tuh balas gitu. Iya, gue tahu Dinda pasti bakal lebih bingung di saat itu. Terus akhirnya dia bilang gini, tapi dia masih sana gini, kalau misalnya emang lo pengen kasih tahu dan jelas waktunya pasti lo kasih tahu aja, kayak lo pastiin ke bunganya tuh bunganya oke apa enggak. Kalau misalnya enggak oke ya udah mendingan lo juga cabut, jadi biar sama-samanya itu ya udah selesai gitu, lo nggak kejadian 2 kali kayak yang duluan gitu. Oh, Terus akhirnya itu bukan salah kita tapi salah cowok. iya. Terus akhirnya pas udah kayak gitu, udah kan gue kayak mulai nanya, soalnya kan dulu tuh dia sering banget join kelas gue. Dia tuh nanya, lo join 93 nggak? Terus bilang join, boleh kan? Boleh. Oke deh. Terus sampai akhirnya kita bareng nih, bener-bener bareng, kayak waktu kita ke Bakpop, gue bareng dia yang jemput, dia yang mau jemput. Gak sih, gue juga bilang kalau emang gak ada motor, tapi kalau gak ada motor gue berarti gak jadi foto. Ternyata dia benar pun jemput. Terus Gue nelfon, gue nyuruh Ali. Tanya Ali. Gue nelfon. terima kasih. Tapi di sini gue udah sadar. Jujur jauh sebelum itu gue udah sadar. Terus gue langsung, gue gak bisa jemput Kial. Gue langsung nelfon Ali. Dia tolong ya jemput Kial gini. Ada kayak, oh iya ini gue mau jemput kok. Udah gitu dong. Terus akhirnya itu dari Bakpop itu tuh kita bener-bener yang gak ada yang namanya sepanjang jalan gak ngobrol, kecuali yang terakhir yang dia lagi ngasih space. Tapi tuh gue berusaha buat masuk ke space itu, dan gue tuh di situ sebenarnya ada itu peka yang menurut gue goblok dan gak peka itu dia nggak tahu orang lagi ngasih space ke orang-orang atau dia apa ya, kalau misalkan gue jujur-jujuran gue tipikal orang yang gue tipikal orang yang emang ekstrovert. Cuma nggak se-extrovert juga. bukan, cuma gue harus ngasih space juga buat diri gue untuk diem, untuk kayak apa ya, masuk di dunia gue dulu gitu loh. Jadi kayak gue live the reality terus masuk ke dunia gue, ya udah. Terus Tapi kalau Kiel itu yang bener-bener brut gitu loh, paham kan? Kayak dia orangnya yang apa-apa langsung nggak ada jeda, kecuali bad mood. Itu terkecuali kalau dia lagi bad mood ketara.
apa aja diomongin, apa aja disautin, pokoknya tiba-tiba gue diem, dia bilang kayak lu kenapa, lu gini, itu yang gue bilang tadi, Kiau nggak bisa ngelihat keadaan. Gitu. Terus akhirnya itu terakhir sampai akhirnya gue nyadar nih gue nyadar itu pas gue setelah itu kan? ya iya gue nyadar Jauh setelah itu. oh jadi tuh waktu dari Bakop sampai gue kayak bilang juga sama itu kali itu juga gue kira bisa juga dia tadi aku nggak ditanya lah ke gue dan kayak udah dia juga udah nggak buat apa gue menutupi gitu kan. Terus akhirnya kayaknya jauh dari dia tuh November. Nah itu November minggu pertama abis kita main bulan November itu tuh terakhir gue deket. Sampai Desember itu gue tuh lost contact itu sama dia. Bahkan tuh waktu gue ulang tahun waktu dia ulang tahun kemarin tuh gue sampai nanya gini, goblok kayak gue ya, kayak kalau gue ngucapin di IGS ada yang marah nggak? Karena tuh kan gue takut kan, maksudnya kayak kita tahu nih belakangan ini tuh dia lagi sering sama cewek, iya kan? Takutnya malah itu ceweknya terus dia ngucapin dan gue tuh malah ternyata cewek pertama yang ngucapin dia di story dan di repost gitu kan. Itulah terus sampai ya emang kita tuh sepanjang perjalanan gak ada yang namanya diem, itu pasti ngomong berdua kayak ngeceh even capek. Tapi tuh kita berusahain dari rumah gue ke Sinteta, dari Sinteta ke rumah gue tuh nggak kosong, nggak hening gitu, pasti ada aja yang ngobrolin, entah itu pelajaran, entah itu entah tiba-tiba ada sesi tanya jawab, entah tiba-tiba kuis kimia dadakan. Goblok kan? Itu kita. Tapi sampai akhirnya dia ngejauh dan gue Sabar. Kok udah nyadar ini baik banget yang ngomong kan? Tau kan? Sabar, gue foto-foto ya. Iya, yang gue bilang. Dia ngelaikin ini kan? Kayak gue tau kenapa. Leher. Dia suka. Iya, sebelah sini. Dia sebelah sini. Iya. Sebelah kanan. terus akhirnya pas itu gue nyadar itu setelah kan anak habis kejadian bulan November ini kok ngejauh. Apa karena bokap gue, karena jujur waktu itu yang gue nggak tahu gue udah pernah ngomong apa Udah. Pokoknya yang bokap belum marah kan? iya kiranya gue bawa motor ya, gitu ternyata deh gue pokoknya. dia dan karena adik gue juga nggak ngomong ke bokap gue kalau gue nggak jadi bawa motor. Dan posisinya waktu itu bokap gue video call dan bokap gue tuh kan kalau marah kadang mulutnya tuh kasar, jadi mungkin dia tuh ngerasa nggak enak. Gue tuh mikirnya ke situ kan, cuman setelah gue telah lagi nggak mungkin kalau misalnya dia emang jadi ngejauh gara-gara waktu itu yang bokap gue nelfon, nggak mungkin dia ngejauhin kita juga nggak sih? Iya kan? Nah itulah gue baru nyadar di situ kalau emang itu lagi ngasih space buat diri dia sendiri. Sampai pas gobloknya gue diantarin tapi gue tuh nggak dijemput. Akhirnya gue minta bareng sama dia yang posisinya tuh dia lagi benar-benar sebelum out itu, yang dia bilang dia lagi sholat di masjid dekat sekolah, tapi kayak dia tetap mau menjemput gue dengan keadaan seburuk itu karena dia tahu gue nggak ada yang jemput. Sebenarnya kalau dia mau nolak pun kayak ya nggak apa-apa kan, cuman kayak dia ya udah. Dan di situ posisinya gue juga ngaret, mungkin dia ngerasa kayak lu udah gue jemput tapi kok lu ngaret gitu. Maaf ya, kayak gue dari situ gue mulai bilang aja kayak waktu kemarin tuh gue mulai dekat lagi baru-baru ini dia udah deket. Terus kayak kemarin pas main itu
kalau putus itu dan gak mengakui kalau sekarang kalau dia berdiri mah dia pakai cowok. Cuman ya tetap aja gue takut coy dalam memulai sebuah hubungan tuh gue takut. Gue masih dalam setakut itu gue nggak tahu trauma apa yang ada di dalam diri gue. Cuman kayak buat Lu komsu tuh. ah Komsu. Commitment issues. Tahu? Kelihatan. Kayak gue juga. gue tuh Pernah nggak lu lihat gue pacaran? Enggak. Terakhir di situ mantan gue yang temen aku. Terakhir gue 4 tahun yang lalu. di Sama-sama 4 tahun ya? iya gue lupa. Oh iya, dia gue dari SMP gue juga SMP. SMP kelas 7. Iya, gue kelas 9, 4 tahun. Kita Gue berdua komsu. iya komsu Pantesan nggak pernah dapet pacar ya, dapetnya cowok mulu aja. maaf ya karena tuh gue kawan Jordan tuh. gue tanya Jangan. Soalnya cewek yang gue pernah bilang itu katanya dia mau deketin Jordan lagi. Jadi kayak tapi kayaknya Jordannya gak mau. gak tahu, soalnya waktu pas gue main yang gue post story-nya ada Jordan, kayak ada yang ceweknya, ada ceweknya. Terus kayak Jordan lagi dua. Kalau feeling gue ya Jordannya gak bakal mau dideketin sama cewek. Nah, dia mereka boncengan ke rumah si cewek itu. Gue mau ambil helm, gitu. Jadi gue bareng si cewek itu. Nah, cewek itu pas sampai rumahnya bilang kayak gini ke gue. Gue juga aneh dong, gue kayak mikir. Dia bilang langsung bilang gini ke gue, lu kayak gue bareng lo aja deh. Gue gak enak. Terus gue kayak, gue gak enak. Terus kayak udah abis itu, pokoknya gue dibonceng dong. Cewek ini yang bawa motor gue dibonceng. Terus kayak ada momen di mana Jordan dia manggil gue, padahal dia bisa manggil cewek itu. Dia manggil gue katanya bilang, bu sennya bukan gue yang Bawa, bukan gue yang bawa. Akhirnya gue yang matiin sennya kan. Terus dari situ kontak gue di samping truk kan pas waktu itu, samping truk gue main-mainin truk kan. Terus kayak dia ngeliat gue senyum. Ya itu anjing, karena emang jujur ya teman-teman, itu pengakuan dosa aja. Gue kan dekat sama temen gue. Ya, jadi kayak buat Jordan ngelupain lo tuh masih cepet itu. Dia tuh masih sering main sama Fadil, bahkan kan dia hampir lari seminggu berdiri. Kenapa? Kayak Mungkin dong first experience ya. ya kita nggak ada yang tahu, cuman mungkin entah lo yang jadi first experience ya, atau emang lo malah jadi orang baru tapi tuh kayak ngasih kesan dia sebagus itu, ya kan? Apalagi tuh lo, gue bisa ngeliat cara lo nge-treat dia bunga. Iya. Orang tuh kalau yang nggak tahu lo HTS-an nggak bakalan anjir, pasti kiranya bakal pacaran. Itu kenapa? Dia lucu deh pas di Indonesia. Gue bukan jaket. Iya. Dia narik jaket gue. Nah, gamon. Enggak. Kayak gue tau kenapa dia bisa bad mood di Indonesia. Waktu itu gue lagi marah kan di Indonesia, tapi gue kayak marahnya udah diem aja. Terus kayak yang kita ditendang di basket karena gue kesel karena gue dicuekin. Iya. Karena lu Kita berdua dicuekin, gue paling gak bisa dicuekin. Gue udah kayak apa ya, narik dia, gue udah yang kayak nol dia, tapi gue tetap dicuekin karena mereka bertiga itu ngobrol. Gue udah sarkas kayak udah meetingnya terus gue gituin, tapi dia kayak bodo amat. Terus akhirnya yang kita duduk di tiang, lo yang berdiri, gue yang duduk, dia pegang kepala gue, tapi gue gituin.
Karena gue bete. Jadi gitu deh. Makanya kenapa kita nggak pernah dapet hubungan lagi itu karena kita komitmen issue anjing. Siapa yang buat kita jadi komitmen? Gue sih adik dulu. Nah, gue sih Lu udah kan? Oh, iya, oke. wow, harus panjang Minta iya. Gue minta ya. Gue bilang lu kayak cewek. Student unavailable setelah gue nanya. enggak gak biasa lagi. Kan gue juga penasaran. Iya, aduh, gimana sih? Gue nanya udah kayak cewek kah? Terus akhirnya ya udah, karena kita kan musuh, jujur gue awalnya denial kalau gue nggak sesiap itu buat memulai hubungan baru sama orang baru. Susah? Tapi ternyata setelah gue makin kesini gue makin merasa kalau oh iya gue emang nggak bisa ngejalin hubungan serius sama orang baru. Even lo Kita cuma butuh teman pendamping. Iya, kita cuma butuh pendamping, cuma Bukan pendamping hidup ya? ngobrol, ya udah gitu. Gak ada niatan buat menjalin Itu bukan semua cowok bisa. Asal cowoknya nggak tiba-tiba confess. Kecuali iya, kecuali kita yang udah klop dan kayak kita yang pokoknya cocok lah sama cowok itu. Ketika yang confess, ya ya udah. udah kita nggak udah. Tapi kalau kita ngerasa masih belum cocok dan cuma buat jadi sama tetap, ya udah. Apa yang lo harapkan dari Kita bisa Jordan sama ketika gue tahu dia mau confess, gue ngejauh, gue ghosting. Terus akhirnya dan Jordan ngerti. ya menurut gua Dan Jordan ngerti kayak oh ya kamu nggak bisa ya. tapi dia keren aja ngerti. Kalau Fadil nggak ngerti. Jordan, Kalau Fadil nggak ngerti. asli Jordan tuh apa yang menurutku baik. Tapi bisa ngertiin kitanya, cewek. tapi Benja nggak baik. Nah, yang gua benci dari diri gue sendiri adalah ada cowok sebaik dia, tapi harus apa ya? Harus ngehadapin gua yang udah trauma. Itu anjing banget tuh. Kayak Itu anjing banget sumpah. kalau ngerasa bersalah pun kayak udah Ya nggak bisa. Ya emang dari diri gue sendiri. Iya. Apalagi kita beda agama. Gue malah lebih nggak mau jauh, lebih jauh. Iya. Karena itu ujungnya pasti bakalan bisa Putus sama aja. Itu sama aja cowok. Nah, jadi kita Oke, komisi ya apa bedanya? dan kita dekat banyak sama banyak orang. Dekat sama banyak sama Dekat banyak, kita dekat sama banyak orang itu ya cuma buat dari temen bukan buat dari pacar. tapi ketika kita pengen punya pacar ya Tapi orang itu malah suka sama kita. ada di sini. Oh, tes. Sumpah, gue tuh kayak di saat gue naksir sama orang, tapi orang itu pasti gak naksir sama gue. Itu pasti dan selalu. Di saat gue suka sama orang, tapi orang itu pasti kayak yang gak suka sama gue. Di saat gue ngerasa Ini banget, Ini. iya kayaknya, tapi beda-beda anjing sumpah. Karena mukanya lagi gitu. Iya. Terus sampai akhirnya gue melalui tahun 2024 dengan banyak orang, mulai dari cowok rental, Agim yang balik lagi setelah putus sama pacarnya, sama mantannya. Setelah dia putus sama mantannya tuh gue nggak tahu kenapa cewek yang pertama kali dia cari itu gue. Padahal dia bisa nyari yang lain daripada gue itu. Itu ada Sumpah, kayak gue baru kepikiran setelah kita lost contact, kenapa orang yang pertama kali dia kabarin kalau dia putus adalah gue,
baru ngabarin ke offense kalau dia putus sama pacarnya yang udah bertahun-tahun itu, yang udah sering dia tanyain, gue bentar lagi Enif, enaknya ngasih kado apa ya, tapi dia cewek gue tuh gitu. Itu tuh pertama sebelum dia nanya ke grup, pasti nanya ke gue dulu baru nanya ke grup, dan itu tuh selalu dilakukan berulang-ulang kali sampai akhirnya dia putus. Yang pertama kali dia kabarin pun gue, bukan grup. Anjing, lu pernah gak sih kebayang kayak hidup lagi damai-damainya, terus dia balik lagi dan dalam jangka panjang, dan setelah jangka panjang itu pun yang ninggalin pun dia. Dan setelah rental, Amin, dia, terus AIUEO lainnya yang gue lupa siapa aja, sampai yang terakhir ini ada Fadil, Dion, terus Damar yang tiba-tiba balik lagi di bulan Desember karena dia ngajakin gue main di Jogja. Ya, dan itu udah kepanjangan sampai sekarang. Tapi chat gue udah hampir seharian, udah sehari malah belum dibaca sama dia, padahal dia aktif IG. Dan ya udah, kalaupun emang nantinya dia besok hari Sabtu gak jadi buat belajar bareng, ya udah. PCW kasih 1, 2 Sabar. Jadi kita hari ini hari apa sekarang? Hari Sabtu. Aku masih les, aku les semua. Aja mana keren. Wih. Siap. Kita. Yuk. Kayak anak nerd juga. Nonton. Kayak apa sih? Apa ya? Nerd tuh anak yang pendiam, kalem gitu loh. Yang kutu buku gitu. Berarti orang pintar dong. Iya, kan kamu emang pinter-pinter TK. Makan, Sekar, makan. Lintang mau nggak? Cobain ini enak. Masakan ibu. Itu apa? Nasi goreng rendang. Buatan siapa? Ibu. Mau makan nih? Mau. Ya deh. Tapi mau gini. Nih udah nih. Serius gak? Bawa. Serius gak? Iya serius. Mau nggak? Ya udah sini. Begini aja. Bukan es krim, kok manis gimana? Di kantin.